cara membersihkan pikiran, ya tentu saja bersih-bersih pikiran itu dengan asumsi isi pikiran kita itu mungkin sudah banyak yang kadaluarsa, yang out of date, yang kotor, yang ngeres, yang ruwet, yang bulet, dan lain sebagainya. Ayo bersih-bersih. Saya beri judul Clear Mind. Nanti di banyak tradisi filsafat, khususnya tradisi filsafat timur, itu mengidealkan berpikir itu harus jernih, mengidealkan kejernihan, kebersihan pikiran. Tidak sekedar teknik berpikir yang canggih, tapi pikiran itu sendiri harus bersih, harus jernih, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang dianggap negatif. Ini yang oleh banyak orang sering dianggap sebagai bedanya tradisi timur dan tradisi barat. Kalau barat membahas pikiran banyak fokus bagaimana dia kritis, bagaimana dia valid, bagaimana dia jelas, bagaimana dia tidak bulet dan lain sebagainya. Lebih ke teknis. Sementara kalau di timur lebih mengutamakan kejernihannya. Nah, malam hari ini kita belajar menjernihkan pikiran. Tentu saja berarti agak dekat dengan gaya timur. Baik, kita mulai ya. Karena tadi saya bilang timur, ya kita kutip beberapa gagasan para filosof timur, tokoh-tokoh dari timur. Nah, saya awali dari quote saja dulu sebelum nanti ke teknis membersihkan pikiran kita. Ada quotes menarik yang ini pernah juga kita kutip di beberapa sesi tentang kekuatan pikiran, yaitu dari Buddha. Beliau mengatakan bahwa hidup kita itu dibentuk oleh pikiran kita. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Kegembiraan itu mengikuti pikiran yang jernih, seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Quotes ini isinya 3 hal secara sekaligus. Yang pertama, hidup itu dibentuk oleh pikiran kita. Yang kedua, kita adalah apa yang kita pikirkan. Dan yang ketiga, pikiran jernih itu menggembirakan. Sebagaimana bayangan dengan sesuatu yang dibayanginya. Jadi kalau orang kok pikirannya jernih, otomatis gembira. Kenapa kok kita galau? Kemungkinan pikiran kita ruwet. Jadi tidak karu-karuan, itu terus kita sedih. Tapi kalau pikiran kita jernih, oh yang salah ini, yang benar ini, oh yang cocok ini, yang tidak cocok ini. Kalau tegas jelas itu kan kita senang, gembira, lega. Tapi kok masih banyak kerumitan, keruwetan, tidak jernih, itu biasanya kita masih galau. Maka kegembiraan itu mengikuti pikiran yang jernih. Dan diri kita itu dibentuk oleh pikiran kita. Kalau kalian menganggap, Pak, siapa sih saya ini? Saya ini orang rusak loh, Pak. Nah, kamu sendiri menganggap dirimu orang rusak. Itu kan berarti nanti ketika kamu menjalani hidupmu, kamu akan memposisikan dirimu sebagai orang yang rusak. Jadi kita adalah pandangan kita sendiri, pikiran kita sendiri tentang diri kita. Nah, teman-teman boleh flashback ke belakang ya. Selama ini saya itu orang kayak gimana sih? Itu kemungkinan besar berawal dari pikiran kita sendiri. Jadi, mungkin kalau bahasa jauhnya, tidak penting kamu ganteng beneran apa tidak. Yang penting apa? Kamu merasa ganteng. Orang itu merasa ganteng saja, itu kan gayanya kayak orang paling ganteng sedunia kan sudah. Jadi meskipun secantik apapun kalian, seganteng apapun kalian, kalau pikiranmu
saya itu Pak? Ya gayamu juga merasa seperti orang yang biasa saja. Jadi kita adalah sejauh yang kita pikirkan. Hidup kita dibentuk oleh pikiran kita. Maka hati-hati dalam berpikir. Jangan berpikir yang aneh-aneh, yang rusak-rusak, yang kacau-kacau, karena itu akan jadi diri kita. Kalau ada peribahasa dalam bahasa Inggris yang isinya to know is to be. Tahu itu sama dengan menjadi sesuatu. Apa yang ada di pikiran kita, seperti itulah nanti hidup kita. Kalau kita isi dengan hal yang positif, ya hidup kita akan menjelma positif. Tapi kalau pikiran kita isi dengan banyak hal negatif, ya kita akan jadi orang yang negatif. Nah, ini pesan besar pertama ya, pentingnya pikiran. Makanya kata Imam Ghazali, pikiran itu pasukan kita yang paling kuat. Pikiran itu mungkin bukan penentu, tapi dia yang paling powerful, paling berpengaruh dalam hidup kita. Yang banyak menentukan hati, tapi hati ini banyak disuplai informasinya oleh pikiran. Baik, coba ya bayangkan kalian ngaji tadi berangkat sambil membayangkan, wah nanti ngajinya mesti lama 2 jam. Mesti itu ya, jadi kamu duduk baru 1 detik 2 detik pertama itu pikiranmu sudah 2 jam yang akan datang. Ini masih lama 2 jamnya ya, masih. Jadi kamu belum ngalami saja rasanya sudah lebih dari 2 jam kamu duduk di sini. Itu karena pikiran. Kayak puasa besok itu kan biasanya ada itu yang ngitung-ngitung kapan Idul Fitrinya, 5 hari lagi Lebaran, 4 hari. Jadi Lebarannya rasanya sebenarnya masih belum datang, tapi seolah-olah itu conditioning pikirannya itu sekian hari lagi. Itu pikiran. Kita tidak bisa menikmati Ramadan karena mikir kapan Idul Fitrinya. Nanti hari pertama sudah dihitung, 30 hari lagi Lebaran. Mikirnya wis tekan Lebaran, baru terawih hari pertama. Jangan-jangan kalau pas terawih hari pertama kita pikirannya nanti Lebaran mudiknya tanggal berapa ya, bajuku sudah berapa ya, harus mikirnya Lebaran, nggak mikir Ramadannya. Barang siapa yang begitu datang Ramadan seneng, itu diharamkan neraka ya. Begitu Ramadan datang kamu seneng, tapi Ramadannya sendiri datang kamu lupa. Yang hadir di pikiranmu lebih banyak Idul Fitrinya sama liburan kuliahnya. Jadi kupuh prei sama seneng-seneng Idul Fitrinya sampai lupa Lebaran. Itu pikiran. Hidupmu, gayamu, orientasimu ya ditentukan oleh pikiran. Maka penting pikiran yang jernih. Ada lagi kalimat dari Zhuangzi. Kalau ini salah satu tokoh dari Taoisme. Dulu pernah kita bahas khusus beliau ini. Kata dia begini, mereka yang mengikuti Tao. Tao itu artinya jalan. Ini konsepnya mungkin agak dekat dengan kalau dalam Islam ada thariqat, sama-sama jalan. Meskipun definisinya agak harus didalami lagi, tidak sederhana tahu itu. Tapi siapa yang mengikuti tahu pasti memiliki pikiran yang jernih. Orang yang pikirannya jernih ini mereka tidak membebani pikiran mereka dengan kecemasan dan luwes, lentur, mudah menyesuaikan diri dengan kondisi eksternal. Ini cirinya orang yang pikirannya jernih. Orang yang mengikuti jalan pikirannya akan jernih. Kalau pikirannya jernih, dia ini mudah menyesuaikan dengan kondisi situasi di sekelilingnya dan tidak mudah cemas. Kalau teman-teman kok merasa sering cemas, kemungkinan pikirannya belum jernih. Saya tidak bilang tidak jernih ya, nanti kalau kamu tersinggung. Jadi pikiranmu mungkin belum jernih, perlu dijernihkan kembali.